Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kita mulai dengan tadarus Al-Qur'an untuk menyegarkan ingatan dan kesadaran kita, dan Quran merupakan syifaun, obat yang bisa menyembuhkan segala aspek hidup dan kehidupan kita, dan kedudukannya sebagai mukjizat jauh di luar jangkauan pemikiran manusia. Kita sama-sama melafalkan dan akan saya bimbing surat Al-Baqarah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Yakni huruf-huruf Al-Qur'an yang bakal menyusun diri menjadi kalimat, adalah rumus-rumus yang mengandung makna dan pengertian. Zalikal kitabu, yakni itulah Alkitab Al-Qur'an, adalah satu bentuk ajaran ilmu Allah. La raiba fihi, yang seluruh isinya tidak ada yang patut diragukan. Hudal lil muttaqin, untuk menjadi bimbingan yang tepat bagi hidup dan kehidupan muttaqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Wa yuqimunas sholata, senantiasa menegakkan salat dalam seluruh aspek kehidupannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau mengeluarkan dari sebahagian rezeki yang kami berikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang bersikap iman dengan Al-Quran yang diajarkan Allah kepadamu Muhammad. Wa ma unzila min qablik, demikian pula sikap mereka terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat sebagai titik akhir, sebagai proses sejarah hidup dan kehidupan ini. Diyakini pula ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang telah menempatkan gaya hidup dan kehidupannya di atas bimbingan ajaran pembimbing mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang seperti mereka lah yang pasti bakal memenangkan kebahagiaan. Innalladzina kafaru, sesungguhnya bagi orang-orang yang bersikap kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka,
a'anzartahum, usahamu melakukan inzar, am lam tunzirhum, la yu'minun, sebab bagaimanapun mereka tetap saja tidak akan beriman. Khatamallahu, tertutuplah kemungkinan ajaran ilmu Allah ala qulubihim, untuk menguasai ruang kesadaran mereka, wa ala sam'ihim, sehingga faktor sam'un, wa ala absorihim gisawah, dan basarunnya beralih fungsi, menjadi dikuasai oleh hawa nafsunya. Walahum azabun azim, akhirnya sama dengan mereka menata malapetaka yang tiada terhingga oleh dirinya sendiri. Wa minan nas, dan di antara manusia-manusia, may yaqul, ada yang menyatakan, amanna billahi, kami siap untuk hidup menurut ajaran ilmu Allah. Wabil yaumil akhir, dan kami siap pula untuk melakukan proses hidup selanjutnya ajaran ilmu Allah itu. Wa ma hum bimu'minin, namun dalam kenyataannya mereka tidak memperlihatkan sikap menurut yang mereka imani. Yukhadi'unallah, mereka beranggapan bahwa dengan sikap mereka yang seperti itu berarti mereka bisa mengelabui Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang mukmin lainnya. Wa ma yahda'una illa anfusahum, padahal sesungguhnya mereka mengelabui diri sendiri. Wa ma yas'urun, tanpa mereka mau menyadarinya. Fi qulubihim, dalam kolbu sebagai ruang untuk tumbuhnya kesadaran. Marodun, sudah terlebih dahulu ada penyakit, yaitu dominasi hawa nafsunya terhadap akal sehatnya. Fazadahumullahu, kemudian di saat diserukan kebenaran ajaran ilmu Allah kepada mereka, dan mereka menyadari akan kebenarannya, bertambah parahlah penyakitnya. Marodo, yaitu semakin was-was, ragu, pengecut, dan pendusta. Walahum azabun alim, dan itulah bagian yang wajar mereka terima, berupa azab tiada terhingga. Bima kanu yakdibun, yang berpangkal kepada kedustaan mereka. Wa iza qila lahum, apabila diserukan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian lakukan
berbagai macam kerusakan di permukaan bumi ini. berbagai macam kerusakan di permukaan bumi ini. Qalu, Qalu, mereka bahkan membuat satu pernyataan, mereka akan membuat satu pernyataan. innama nahnu muslihun, Innama nahnu muslihun. bahkan sesungguhnya kami sekalian ini Bahkan sesungguhnya kami sekalian ini adalah kampiun perdamaian. adalah kami perdamaian. Ala innahum, ketahuilah Ketahuilah bahwa sebenarnya orang-orang seperti mereka lah bahwa sebenarnya orang-orang seperti mereka lah humul mufsidun, mufsidun, biang kerok hidup dan kehidupan ini. yang kerok hidup dan kehidupan ini. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka sendiri Akan tetapi mereka sendiri tidak menyadarinya. tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum, Wa idza qila lahum, dan apabila diingatkan kepada mereka, dan apabila diingatkan kepada mereka, aminu, susunlah hidup kalian menurut ajaran ilmu Allah ini, susahlah kalian menjalankan ilmu kama amanan nas, sebagaimana susunan kehidupan sebagaimana susunan kehidupan yang telah dilakukan oleh orang-orang mukmin lainnya. Qalu, mereka menjawab, anu minu, mana mungkin bagi kami untuk menata kehidupan kama amanas sufaha, model orang-orang tolol itu. Ala innahum, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah humus sufaha, manusia-manusia dungu dan tolol. Walakin la ya'lamun, namun mereka tidak mau menyadarinya. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berhadapan dengan orang-orang mukmin, qalu amanna, mereka menyatakan kami telah beriman sebagaimana iman kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka telah berada dan kembali kepada tokoh-tokoh pimpinan mereka yang dijuluki manusia-manusia berwatak setan, qalu inna ma'akum, mereka berkata, sesungguhnya kami tetap satu korab dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, dan tadi kami hanya bermaksud menjadikan mereka sebagai barang mainan saja. Allahu yastahzi'u bihim, sesuai dengan kepastian ilmu Allah, maka setiap orang yang mempermainkan orang mukmin, pasti Allah akan memperlihatkan melalui ajaran ilmunya ini bagaimana mempermainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan akhirnya mereka terbiasa dalam kehidupan yang selalu dirundung resah, frustasi, keraguan dan gerak yang tiada menentu arah. Ulaikal ladzina,
Orang-orang seperti mereka itulah yang merupakan potret dari orang-orang istarau dhalalata bil huda, yang telah membayar mahal kesesatan konsepsi batil dengan melepaskan ajaran ilmu Allah yang objektif bagi bimbingan kehidupan yang mendamaikan. Fama robihat tijaratuhum, karena itu setiap usaha mereka untuk mewujudkan kesejahteraan pasti dihadapkan kepada rugi dan gagal. Wa ma kanu muhtadin, dan pasti pula tidak bertemu dengan jalan keluar dari kesulitannya. Masaluhum, perumpamaan bagi usaha mereka seperti tadi. Kama salil ladzi istauqada naro, adalah bagaikan seseorang yang menyalakan api untuk menerangi sekitarnya. Falamma adhat ma haulah, namun apabila api telah menyala dan menerangi sekitarnya, zahaballah, dengan datangnya ajaran ilmu Allah itu, binurihim wa tarakahum, Allah lenyapkan cahaya itu, fi dzulumatil la yubsirun, dan membiarkan keadaan mereka dalam keadaan tidak mampu lagi melihat kebenaran apapun. Sumum, karena sikap mereka itu sendiri. Akhirnya mereka tetap berada dalam keadaan menutup telinga. Bukmun, mengunci rapat-rapat mulut mereka. Umyun, dan memejamkan mata dari kebenaran. Fahum la yarji'un, sehingga akhirnya mereka sendiri tidak mampu untuk mengembalikan diri kepada standar kehidupan yang tepat menurut ajaran ilmu Allah. Au kasaibim, dengan perumpamaan lain bagi munafikun itu, minas samai, adalah bagaikan awan hitam dan tebal di angkasa. Fihi zulumatu wa ra'du wa barq, disertai pekatnya gelap yang ditingkahi oleh gemuruhnya suara halilintar dan sambaran kilat. Ya ja'aluna sabi'ahum fi adhanihim, semua itu memaksa mereka untuk menyumbat telinga mereka. Minas sawa'iqi hazarul maut, sebagai pertanda takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal bagaimanapun kebenaran penjelasan ajaran ilmu Allah terhadap orang-orang kafir tidak bisa dibantah lagi. Yakadul bar, bahwa dimensi ajaran ilmu Allah itu demikian hebat
yahtafu absarahum, sehingga kelihatannya saja sudah memukau pandangan mereka, bahkan tak mampu berkedip lagi. Kullama alahum masyaufi, tandanya adalah setiap mereka diterangi ajaran ilmu Allah, dari kekusutan kehidupan sosial ekonomi mereka, mereka baru melanjutkan usaha mereka. Wa iza adlama alaihim qamu, namun apabila sudah membelakangi kembali ajaran ilmu Allah itu, ternyata mereka hanya tertegun kebingungan. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim, dan apabila sudah selaras dengan kepastian ilmu Allah, niscaya akhirnya mereka tidak akan memiliki lagi sam'un dan basarun. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sebab sesungguhnya Allah telah meletakkan segala sesuatu itu di atas rancangan pastinya. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita langsung kepada pembahasan musodif malam ini. Judulnya akan kita bahas menyelusuri sejarah perjalanan syariat Islam. Sejarah menyelusuri perjalanan syariat Islam, karena kita bisa memahami kenapa Islam menjadi diselewengkan, dari mana, apa penyebab dan sebagainya. Judulnya sejarah, kita persingkat kalimatnya, sejarah perjalanan syariat Islam. Kalau kita memahami buku-buku perbandingan sejarah, para ahli sejarah, orang-orang yang telah menulis sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, dipelajari di fakultas, kita pahami definisi sejarah menurut orang ahli sejarah. Definisi sejarah, misalnya orang-orang yang nyusun buku sejarah, banyak orang memberikan definisi sejarah berasal dari satu sajarun. Sajarun itu dalam bahasa Arab tumbuh-tumbuhan. Dia menyebutkan sejarah berasal dari sajarun, artinya sejarah itu menurut dia pertumbuhan kehidupan manusia, pertumbuhan kehidupan kelompok masyarakat manusia, pertumbuhan bangsa, pertumbuhan negara, atau yang diawali oleh pertumbuhan hidup manusia dari lahir sampai mati. Itu pertumbuhan. Jadi dari sajarun diartikan sejarah itu pertumbuhan. Ada lagi orang yang nyusun sejarah bukan sajarun tapi siaro. Siaro dalam bahasa Arab artinya perjalanan. Perjalanan. Dia menyebutkan kita tulis sejarah karena berasal dari siaro, artinya perjalanan. Sejarah itu perjalanan suatu bangsa, perjalanan hidup manusia dari lahir sampai mati, perjalanan negara, perjalanan kelompok. Jadi dalam bahasa Arab, dalam dunia Arab, sejarah itu disebut tarikh.
tarikh, di tarikh Islam. Tarikh artinya penanggalan. Jadi orang Arab menyebutkan istilah sejarah itu tarikh Islam, tarikh Nabi Muhammad. Artinya penanggalan. Dia intinya sejarah itu catatan penanggalan, catatan peristiwa yang terjadi. Misalnya yang kita baca, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Kemudian hijrah, jadi peperangan ke Madinah, kapan meninggalnya. Nah, jadi catatan kalau di Indonesia, kapan Indonesia merdeka, kapan mengadakan acara hari ini. Itu orang Arab menyebut penanggalan. Terus lahirlah kritik-kritik para ulama. Yang terkenal Said Qutb, ulama besar di Mesir. Dia mengkritik semua ini. Menurut Said Qutb dalam sejarahnya, di awal mukadimah kita baca, At-tarihu laisatil kal hawadis. Innama warahu ma wara'atil kal hawadis. Wa huwa mumtadun ibtidai zaman. Sejarah bukan catatan tanggal kejadian, kata Said Qutb. Tapi memahami latar belakang dari satu kejadian. Sehingga sejarah itu terbentang sepanjang masa, menjadi pendidikan kepada manusia. Misalnya terjadi kebakaran. Menurut Said Qutb, jangan dilihat kapan, jam berapa kebakaran, tapi apa penyebab kebakaran. Supaya manusia menjadi pendidikan. Terjadi kematian. Kemudian bukan kapan dia mati, tapi kenapa dia mati. Penyebabnya apa. Nah, itu menurut Said Qutb. Di dalam buku sejarahnya. Terus, seorang ahli sejarah di Barat, Dr. Muhammad Ali, lebih terkenal lagi. Sejarah dibagi dua, histori dan historiografi. Histori artinya sejarah yang menjelaskan latar belakang, background, motif dari suatu kejadian. Ada historiografi, hanya catatan-catatan aja, catatan-catatan kejadian gitu, yang tidak bernilai pendidikan. Kalau menurut Quran menyebutnya qasas. Menurut Quran nih, Al-Quran. Quran menyebut sejarah itu qasas atau ambaun. Qasas, jejak peristiwa umat manusia yang telah lalu, kalau menurut Quran. Yang lahir menurut motif. Jadi Allah menjelaskan sejarah dalam Quran. Nyebutnya qasas, qasasul rasul, qasasul anbiya, ambaul ladzina kafaru. Kemudian definisinya jejak peristiwa kehidupan umat manusia yang telah lalu yang lahir menurut motif. Nah, jadi ini yang kita pelajari. Qasas menurut Al-Quran, sejarah menurut Quran qasas, jejak, kusi, sulusul jejak peristiwa hidup dan kehidupan umat manusia, para rasul atau orang beriman yang telah silam yang lahir peristiwa itu lahir karena motif. Menurut motif itu kalau bahasa kita niat, bahasa Nabi, background, latar belakang. Nah, Quran membagi, ada lahir peristiwa, lahir motifnya karena ajaran, lahir karena ajaran ilmu Allah. Ada motif lahir karena sangat faktor subjektif, falsafah atau hawa nafsu, falsafah atau hawa nafsu. Jadi Al-Quran mengajarkan orang mukmin harus bisa melihat peristiwa itu dari motif. Misalnya, kalau itu kata Quran tadi,
Kalau kita tidak memahami motif lahirnya suatu peristiwa, kita kejebak. Yang seperti sekarang lah, negara superpower, negara adik kuasa, artinya negara yang paling besar maju di dunia, Amerika. Semua menilai seperti Indonesia, kita harus seperti sejajar dengan negara-negara maju Amerika. Nah, kenapa? Dilihat dari peristiwanya, materialnya, motifnya dilihat, pahamnya yang melahirkan itu. Nah, kalau dalam Quran tadi manusia melihat fisik, Fir'aun mampu membangun piramid, Raja Namrud mampu pecahkan langit, Musa mampu melahirkan kelompok manusia yang ruhamau bainahum. Yang dijelaskan dalam Quran, Musa mampu membangun istana yang mega, mampu mengumpulkan dana yang berkian bertriliun-triliun, militer yang demikian hebat. Fir'aun, militer Haman, pasukan gajah. Korun yang memiliki pembandaran yang kunci-kuncinya saja ditarik sama unta, tidak tertarik. Fir'aun, kalimat orang itu Par'un, raja mahadiraja, lahirnya raja dari seluruh kekuasaan di bumi. Tapi berakhir oleh Allah azabun azim, bencana yang sangat mengerikan, akhir kehidupannya. Musa motifnya hanya melaksanakan ajaran Allah. Ujung kesudahan hidupnya, dunia dan akhirat, salamun. Salamun ala Musa. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi Musa dan seluruh orang-orang yang beriman. Kita lihat Nabi Muhammad, Abu Sufyan sampai Muawiyah bagaimana membangun istana di Syria. Nabi Muhammad membangun Masjid Quba, tempat orang berkumpul. Nah, tapi Allah menilai yang berhasil maju dan membangun manusia adalah Muhammad. Kenapa Allah mengajarkan seperti itu? Motif yang melahirkan peristiwa. Artinya, benarnya hidup manusia di dunia bukan tidak boleh lahir fisik material. Tapi ini harus melahirkan ini. Gitu. Apa artinya gedung megah di dalamnya orang sakit jiwa? Itu membangun negara tadi. Tapi kalau misalnya dibangun megah gedung, di dalamnya orang-orang beriman, damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, sejahtera, mensejahterakan. Itu yang diajarkan Allah. Jadi inilah sejarah. Sehingga Allah dalam Quran mengungkapkan dua jalur kehidupan. Yang ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Anugerah nikmat yang Allah ajarkan kepada mereka, para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin. Ini maghdub atau dhalib. Dua jalur Allah ungkapkan kepada manusia yang membaca hari ini, jalur jalan mana yang harus dia ikuti hidup agar kita membangun keselamatan hidup dunia sampai ke akhirat. Itu objektif, eksak. Nah, karena itu Al-Quran di dalam sejarah kita, sejarah bukan sejarah-sejarah orang seperti ini. Nah, tapi sejarah Al-Quran di mana Allah sendiri yang menjelaskan peristiwa-peristiwa itu yang dijamin otentik, data yang paling objektif. Allah menjelaskan Nabi Adam, ya bohong. Allah menjelaskan Nabi Ibrahim, penentang Adam siapa iblis, penentang Ibrahim siapa, penentang Musa siapa, penentang Nabi Sulaiman siapa. Nah, untuk apa Allah mengajar seperti ini? Satu, kedudukan sejarah dalam Al-Quran di sini di pengertian. Dua, kedudukannya. Al-Quran mengungkapkan sejarah sebagai contoh mutasabihat gitu, contoh. Allah ungkapkan Nabi Adam, Allah ungkapkan iblis.
Kalimatnya jangan, ini negatif, salah. Nabi Adam benar. Sebagai contoh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Jadi dia Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai contoh mutasyabihat, ungkapan. Untuk apa tugasnya? Tugas dalam Al-Quran disebutnya manusabit bihi puadaka. Manusabit, untuk memantapkan, menguatkan apa yang menjadi pelajaran tanggapan kita. Jadi di saat kita belajar Al-Quran, kemudian kita nengok peristiwa yang dialami oleh para rasul, kita menjadi mantap, menjadi kuat, menjadi yakin bahwa walaupun diawali oleh susah, perjuangan yang sangat sulit, tapi akhir kesudahannya oleh dijanjikan Allah. Akhir kesudahannya pasti seperti yang diharapkan. Sini saya contohkan itu oleh Nabi. Kita mengingat sesuatu tapi Allah akan menguji kita. Misalnya kita berdoa, ya Allah, menurut kita berikanlah kupu-kupu yang indah, berbunga sesuai dengan yang aku sukai. Allah nggak langsung beri kupu-kupu, tapi bakal dari mana mulai kupu-kupu itu jadi? Ulat kepompong. Nah, kita buruk sangka kepada Allah. Memang Allah nggak sayang sama aku. Aku minta kupu-kupu yang indah, dikasih yang menjijikan, yang aku nggak suka. Nah, kebodohan manusia yang tidak tahu proses ujian, dia akan buruk sangka kepada Allah. Padahal setelah Allah menjelaskan, setelah 2 hari, 3 hari, ulat yang dia jijikkan, yang tidak suka itu akan berubah seperti yang dia minta. Sehingga manusia harus memahami latar belakang proses untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Bukan simsalabim, bukan bentuk lahiriah langsung kupu-kupu nih, kupu-kupu, bukan itu Allah. Dari mana mulai asal ini jadinya? Bagi manusia mukmin semua akan dianggap banyak lamuna annaul haqqu min rabbihim. Benar, itu dari Allah melalui satu proses kita diuji. Seperti kita nggak suka, jijik melihatnya, benci melihatnya. Padahal itulah sebenarnya yang kita inginkan. Nah, di sini orang mukmin diuji kedewasaan untuk berpikir bukan hari ini, bukan sekarang, tapi berpikir setelah itu, berpikir ke depan. Makanya dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 46, alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang mukmin yang pasti berhasil, orang yang punya pemikiran jauh ke depan. Sehingga dia mengembalikan segala persoalannya kepada ajaran Allah. Itu sejarah. Nah, jadi fungsi dari sejarah ini 2 dan 3 fungsinya mau'izatul lil mu'minin, pendidikan yang sangat jitu bagi mukmin di dalam menata, memperjuangkan ajaran Allah, atau ibratul li ulil albab. Kalau kita baca fungsinya dalam Al-Quran surat Yusuf di akhir, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab maka hadisan yuftar. Sungguh dengan kamu ungkapkan jejak-jejak peristiwa kehidupan orang-orang masa lalu, bukan dongeng yang dibuat-buat, bukan cerita sebelum tidur. Ibratul li ulil albab maka hadisan yuftar. Cermin bagi manusia yang berjuang. Di saat dia berjuang, dia melihat jejak masa lalu sebagai cermin. Nah, itulah dia fungsi daripada sejarah tadi, mau'izatul lil mu'minin. Disebut mau'izatu schooling education gitu kalau bahasa Inggrisnya. Pendidikan khusus. Allah bukan mengajarkan, tapi mendidik dia di dalam melaksanakan Quran, dididik dengan bimbingan-bimbingan yang tepat pasti ketujuan seperti para rasul yang telah berbuat. Mau'izah tadi. Tapi kalau orang menganggapnya max education, pendidikan umum, bukan khusus. Maksudnya Allah bukan cuma mengajarkan Quran, bisa nggak kamu berbuat, bukan gitu, tapi dididik dengan khusus. Nih tengok si Adam, nih tengok si Idris,
No. Tengok jejaknya. Asalnya sulit, terombang-ambing, tapi ujung kesudahannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bagi manusia mukmin di saat mempelajari itu tadi, manusabit bihi puadaka, semakin mantap tanggapannya. Tidak gentar, tidak takut menghadapi berbagai macam rintangan, karena dia yakin dia pasti ujung kesudahannya adalah menang. Sehingga sikapnya istiqomah, teguh pendirian dengan kebenaran. Allah itu yakin pasti akan memberikan apa yang dia inginkan. Itulah iman, pendidikan. Nah, untuk memahami sejarah ini, untuk memahami sejarah perjalanan tadi supaya kita ngerti, karena lahir peristiwa dari suatu motif, maka dalam memahami sejarah harus memahami manusianya. Di sini nomor 5, manusia sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Kita sebagai manusia semua sama pelaku sejarah. Kita sedang bikin sejarah. Seperti dulu orang-orang sedang bikin sejarah. Nah, sejarah apa yang mau kita bangun? Sejarah jannah seperti Rasul tadi. Kita wariskan kepada orang generasi setelah kita, memberikan contoh model yang baik, konsepsi yang bisa dipertanggungjawabkan, atau sejarah kepalsuan hidup yang berakhir dengan penyesalan-penyesalan. Jadi, kalau kita tidak memahami manusia sebagai pelaku sejarah, maka kita gelap dalam memahami motif ini. Peristiwa memang sama. Makanya benarnya manusia kan. Kita cari duit pagi-pagi sama berangkat kerja. Tapi baru ketahuan di motif. Ada yang cari Riki kerja karena dia ingin dia membela jamaah, membela mendukung ajaran Allah. Ada yang cari duit juga sama, tapi bukan ke situ. Di situ ada nilai beda. Makanya kalau mati baru ada nilai beda. Ini mati serang kerja, ini mati serang kerja, ini syahid karena dia niat bismillah mulainya. Ini dia cari duit karena hawa nafsunya. Itulah nilai. Jadi disinilah orang mukmin, peristiwa sama, tapi niat berbeda sehingga nilai berbeda. Nah, orang akan terjebak dengan peristiwa tanpa memahami motif. Karena itu Quran lebih banyak membahas manusia pelaku sejarah. Pelaku sejarahnya dulu. Siapa sebenarnya manusia yang melahirkan peristiwa-peristiwa hidup? Dijelaskan oleh Quran. Agar kita semua mengerti, memahami peristiwa yang lahir. Seperti kita kalau mau bangun negara, tengok Amerika, tengok ini. Oh, di dunia tengok Nabi Muhammad, tengok para rasul, bahwa kehidupan yang menjadi dambaan manusia yang pertama berarti tanggapan, pandangan. Kalau motif ajaran Allah, pandangannya pasti dinul Islam, pasti jamaah, Allahu ahad. Kalau motif hawa nafsu bagaimanapun bentuknya, ya bisa direkayasa, pasti ingin pecah, pasti berpecahan. Kebencian, salah menyalahkan, lahirnya perpecahan. Kenapa? Karena pasti yang mendorong latar belakang dia berbuat karena hawa nafsu. Disitulah peran manusia untuk mampu mengalahkan hawa nafsu. Kemarin sering saya sampaikan, Khalid bin Walid seorang jenderal yang gagah berani, tapi dia terlena dengan buayan pujian-pujian prajuritnya. Umar sensitif sebagai khalifah pemimpin waktu itu langsung memecatnya, menyelamatkan Khalid supaya tidak terlena. Nah, Khalid menerima, saya akan berperang tetap sebagai prajurit di bawah Ubaidillah. Tapi dia penasaran, tengah malam menghadap Umar, "Hai khalifah, coba jelaskan salahku apa? Kau pecat Khalid, kau seorang jenderal yang gagah berani, seluruh musuh pasukan musuh bisa kau kalahkan. Tapi kamu gak bisa mengalahkan hawa nafsu iblis yang ada dalam dirimu. Dan aku ingin menyelamatku supaya engkau tetap menjadi manusia soleh, seorang jenderal yang soleh,
seorang jenderal yang iman, yang bisa selamat dunia akhirat. Nangis Khalid, sadar. Itulah manusia tadi. Kalau kita lihat Qurannya coba surat Al-Alaq 1-5 merupakan bimbingan. Tapi di 6-7 Allah mengingatkan. Kalla innal insana layatgha. Perhatikan, awas, manusia itu suka merubah dan merusak. Siapa dia? Innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Kalau sudah merasa dirinya serba mampu, maka dia akan timbul akses negatif. Kalau sudah merasa dirinya bisa lebih hebat, nah, apalagi dipuja oleh manusia, maka disitulah manusia akan terlena, hancur dirinya di hadapan Allah karena iblis telah menjatuhkan dirinya. Dan itu jarang dimiliki manusia kecuali orang-orang mukmin, para rasul yang betul-betul yakin akan jumpa dengan Allah. Nah, saudara-saudara, singkat kali saya rasa padat. Untuk kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk memahami latar belakang tadi motif manusia sebagai pelaku sejarah. Kalau ada kurang jelas, masih ada waktu tanya jawab. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.